Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, untuk menyambung minggu yang kemarin itu tentang pengurangan dan penjumlahan aljabar. Nah, untuk pertemuan kali ini sekarang membahas tentang perkalian aljabar. Nah, untuk perkalian aljabar ini ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Di antaranya adalah jika perkalian aljabar itu dua suku aljabar dapat dikalikan bagaimanapun bentuknya, bisa dikalikan. Artinya apa? Ketika A kali B itu bisa dikalikan, tapi kalau penjumlahan dan pengurangan itu belum tentu bisa. Tapi untuk perkalian itu boleh ya, bisa dikalikan. Angka dengan angka bisa dikalikan, huruf dengan huruf bisa dikalikan, tapi kalau penjumlahan dan pengurangan itu tidak bisa. Nah, untuk lebih jelasnya biar kalian lebih paham, Bapak akan jelaskan dulu. Tolong perhatikan ke whiteboard. Nah, sekarang masuk ke perkalian aljabar. Nah, dalam perkalian aljabar ini yang perlu kalian ingat itu rumus berikut. Jika A pangkat X plus A pangkat Y sama dengan A kali X plus Y. Jadi kalau ininya sama, A sama A, berarti pangkatnya ditambah ya. Pangkat ini ditambah. Ini syaratnya itu ininya sama. A sama A atau B sama B. Syaratnya itu A harus sama. Kalau B sama A tidak bisa. Tapi kalau ini sama, berarti pangkatnya dijumlah. Itu yang perlu diperhatikan dalam perkalian aljabar. Nah, contoh misalnya kemarin ya. Ini ada penjumlahan, misalnya kemarin itu A ditambah A sama dengan ini kan A tambah A berarti berapa? Kemarin di sini 1, di sini 1 berarti 2A. Ya, itu untuk penjumlahan. Nah, kalau perkalian beda, misalkan di sini perkalian A dikali A sama dengan ini, lihat ke rumus ini. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 1. Jadi pangkatnya jadi A pangkat 2. 2 dari mana, Pak? Karena di sini ada pangkatnya 1, di sini 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Kelihatan ya bedanya. Kalau di sini 1 berarti 2. Tapi kalau perpangkatan, kalau perkalian yaitu pangkatnya di jumlah asal ininya sama. Oke. Kalau misalnya gini, A dikali B. Nah, ini tidak bisa AB kuadrat, tapi hanya AB saja. Oke, bedanya seperti itu. Tapi kalau sama berarti pangkatnya di jumlah. Oke, sekarang contoh lagi. Ini kemarin kan penjumlahan 3A tambah 2A. Ini kemarin penjumlahan 3A ditambah 2A, berarti di sini 5A. Ya. Nah, kalau perkalian berarti 3A dikali 5A sama dengan. Nah, kalau perkalian bedanya maaf, di sini 2 ya. Nah, kalau perkalian ini angka dikali dengan angka, huruf dikali dengan huruf. Berarti angka dikali dengan angka ini 3 dikali 2 hasilnya 6. A dikali A kan ini sama. Berarti di sini 1, di sini 2, berarti A kuadrat. Jadi 6A kuadrat ya. Jadi kalau perkalian itu angka dikali dulu dengan angka, terus huruf dikali dengan huruf. Kalau sama berarti pangkatnya ditambah. Kalau berbeda tinggal kaliin aja hurufnya A kali B. Oke, paham? Contoh lagi misalkan yang lebih simpelnya di sini membedakan 2A ditambah 3B. Nah, ini untuk penjumlahan. Ini kan 2A plus 3B. Ini kan beda ya, yang 1A, yang 1B. Berarti tidak bisa dijumlahkan. Ini hasil akhirnya berarti 2A plus 3B. Seperti itu. Kalau penjumlahan harus sama kalau penjumlahan. Tapi kalau beda, berarti hasil akhirnya seperti ini. Tulis aja sama kayak ini. Tapi kalau perkalian, misalkan di sini 2A dikali 3B. Berarti sama. Angka dikali dengan angka dulu. 2 kali 3, 6. Berarti A dikali B langsung AB. Berarti 2A dikali 3B itu sama dengan 6AB ya.
Jelas kan bedanya ya? Kalau penjumlahan itu harus sama, tapi kalau perkalian boleh berbeda. Artinya bagaimanapun bentuknya itu bisa dikalikan. Ini AB. Oke. Selanjutnya misalkan di sini 5x pangkat 2 ditambah 3x. Nah, ini kalau penjumlahan di sini kan x kuadrat, x pangkat 2, yang ini x pangkat 1. Ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena pangkatnya beda. Tulis saja, berarti 5x pangkat 2 plus 3x. Nah, kalau perkalian boleh 5x pangkat 2 dikali 3x sama dengan caranya sama. 5 angka dengan angka 5 kali 3 hasilnya 15. X pangkat 2 dikali X, ini kan X nya sama, berarti pangkatnya dijumlah sesuai dengan ini. Berarti X pangkat 2, di sini ada angka 1, berarti 3. 15X pangkat 3. Paham? Oke, kasih contoh lagi biar kalian lebih paham. Misalkan di sini Bapak punya 5x pangkat 2 y plus 3xy kuadrat lah. Nah, ini kalau penjumlahan ini kan tandanya plus penjumlahan. 5x pangkat 2 y plus 3x y kuadrat. Ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena x-nya pangkat 2, y-nya pangkat 1. Y-nya pangkat 1, yang ini pangkat 2. Tidak bisa dijumlahkan. Jadi hasil akhirnya seperti ini aja. Ya. Nah, kalau perkalian berarti 5x pangkat 2 dikali 5xy dikali 3xy pangkat 2. Nah, ini ingat, kalau perkalian angka dikali dengan angka, berarti 5 kali 3, 15. Nah, x dengan x, ini kan ada x pangkat 2, x pangkat 1, berarti x 2 ditambah 1, berarti 3 pangkatnya ya. Sekarang y dengan y, y di sini ada 1, di sini ada 2, berarti y 1 tambah 2, berarti y pangkat 3. Seperti itu ya, paham? Oke, nah ini untuk perkaliannya seperti ini. Jadi dua buah perkalian dalam aljabar bisa dikalikan bagaimanapun bentuknya, bisa dikalikan. Caranya kalau sama berarti pangkatnya dijumlah, tapi kalau beda tinggal dikalikan seperti ini. Oke, nah untuk mempermudahnya misalkan gini, dalam perkalian untuk mempermudahnya, untuk mempermudah ngerjakan perkalian aljabar, perkalian aljabar yang perlu diperhatikan adalah dengan urutan ini. Dengan urutan yang pertama, jadi kerjakan dulu tandanya. Tanda, terus yang kedua angka, yang ketiga huruf. Jadi untuk mempermudah penyelesaian perkalian aljabar, diurutkan dulu tandanya. Jadi selesaikan dulu tandanya. Misalnya min dikali min, plus plus dikali plus, plus. Yang kedua angka, setelah diurutkan tandanya terus angka. Terus yang terakhir adalah huruf. Itu untuk mempermudah ya. Nah contoh misalnya gini, contoh. Ini Bapak punya contohnya, tutup kurung min 3x y kuadrat y tutup kurung dikali 5x y pangkat 3 dikali tutup kurung min 2x pangkat 3 y pangkat 2 tutup kurung. Sama dengan. Nah misalkan gini, Bapak punya contoh min 3x pangkat 2 y dikali 5x y pangkat 3 dikali min 2x pangkat 3 y pangkat 2. Nah untuk mempermudah urutkan dulu tandanya dulu. Tandanya di sini kan ada min, di sini plus min, berarti di sini min, di sini
ini ada 3 variabel, ada 3 urutan ya. Min plus min. Oke, dikalikan dulu. Min kali plus hasilnya plus. Plus kali min hasilnya pasti min. Berarti di sini min. Ini untuk tandanya dulu. Ini kan min dikali plus min. Min dikali min jadi plus. Oke, paham? Ini harus diingat, di sini ada pelajarannya, jadi plus kali plus plus, min kali min plus, min kali plus min, plus kali min hasilnya min. Jadi kalau di sini ada min tandanya dikali plus hasilnya min, min dikali min hasilnya plus positif. Oke, nah sekarang tandanya sudah selesai. Sekarang tidak mengalihkan angkanya nih. Di sini kan 3 dikali 5 15, 15 dikali 2 berarti 30. Tandanya sudah, sekarang angkanya. Ini angka, ini angka ya. Angkanya 3 dikali 5 15, 15 kali 2 hasilnya 30. Paham? Nah setelah angka lalu hurufnya ini X dengan X, Y dengan X. X dengan X, X-nya di sini 2, di sini ada 1, di sini 3. Berarti di sini X, biar paham, X 2 ditambah ini 1 ditambah 3 ya. Nah sekarang Y, sekarang di sini Y-nya di sini 1, berarti tulis 1 ditambah ini 3 ditambah yang terakhir 2. Paham? Dan selesai, tinggal sama dengan 30X pangkatnya ditambah 2 tambah 1 tambah 3 hasilnya 6. Y 1 tambah 3 tambah 2 hasilnya 6. Berarti hasilnya 30X pangkat 6 Y pangkat 6. Paham ya? Jadi urutkan dulu tandanya, setelah tandanya angka lalu huruf. Oke, kalau misalnya hurufnya pangkatnya sama, X sama X, berarti pangkatnya dijumlah. Ini plus 1 ya. Tapi kalau beda tinggal kali X Y aja. Contoh yang kedua biar paham. Yang kedua berarti 4AB 4AB dikali min 5 A pangkat 2 B pangkat 2 tutup kurung dikali misalnya 2 AB. AB nya di sini boleh kuadrat. Jangan Bapak punya contoh 4AB dikali min 5A kuadrat kali B kuadrat dikali 2AB kuadrat. Nah caranya sama, tandanya dulu di sini plus, di sini tandanya plus, di sini min, di sini plus. Berarti plus kali min hasilnya min, min kali plus hasilnya min ya. Nah setelah tandanya sudah, angkanya lihat, 4 dikali 5 20, 20 kali 2 hasilnya 40 ya. 4 kali 5 20, 20 kali 2 hasilnya 40. Paham? Nah setelah huruf angkanya sudah ada, lalu huruf terakhir tinggal A. Lihat A ini sama yang ini. Di sini ada angkanya A-nya 1. A-nya 1, di sini 2, di sini 1. Berarti 1 tambah 2 ditambah 1. Ya. Ini 1 tambah 2 tambah 1 pangkatnya lihat. Nah, sekarang yang B. B-nya. B-nya pangkatnya di sini ada 1, di sini 2, di sini 2. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 2. Paham? Nah, setelah selesai tinggal pangkatnya dijumlahkan. Min 40A. 1 tambah 2 tambah 1 hasilnya 4. B pangkat 5. Ya. 1, 2 tambah 2. Jadi pangkatnya adalah 5. Paham ya? Jadi hasil dari 4AB dikali min 5AB A kuadrat B kuadrat dikali 2A B kuadrat yaitu min 40A pangkat 5 B A pangkat 4 B pangkat 5. Paham? Contoh yang terakhir. Misalkan Bapak punya ini
lebih variabelnya lebih banyak. 3x pangkat 3 YZ pangkat 3 dikali misalkan min 2 x kuadrat y kuadrat, ini 2 kuadrat y 2 kuadrat tutup kurung dikali misalkan min lagi min 2 x y nya pangkat 2 z nya pangkat 3 ya. Nah misalkan Bapak punya soal 3x pangkat 3 y z pangkat 3 dikali min 2x pangkat 2 y pangkat 2 dikali min 2x y pangkat 2 z pangkat 3. Nah caranya sama. Caranya selesaikan dulu tandanya. Di sini plus dikali min plus dikali min hasilnya min dikali min hasilnya jadi plus, berarti di sini positif plus. Nah tandanya udah angka sekarang. Di sini 3 dikali 2 6 kali 2 hasilnya 12. Itu angkanya sudah. Sekarang hurufnya x yang pertama x, berarti x ini ada pangkatnya 3, yang ini 2, yang ini 1. 3 tambah 2 tambah 1. Oke. Nah sekarang x nya udah y nya. Sekarang y di sini ada angka 1 tambah 2 tambah 2 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 itu y nya. Sekarang yang z nya nggak muat di sini aja ya. Z di sini ada angka 3, yang tengah ada nggak? Tidak ada, nggak usah dipikirin, berarti langsung ke sini angka 3. Berarti yang ini 3 ditambah, karena yang keduanya nggak ada berarti nggak usah dipikirin, tinggal yang ketiga yaitu Z pangkat 3. Oke, pangkatnya udah selesai semua, tinggal selesaikan. Berarti 12 x 3 tambah 2 tambah 1 berarti 6, y nya 1 tambah 2 tambah 2 hasilnya 5, z nya berarti 3 tambah 3 6, berarti hasilnya 12x pangkat 6 y pangkat 5 z pangkat 6. Oke. Mungkin untuk perkalian sampai sini aja, mudah-mudahan kalian paham. Jadi untuk mempermudah ini, jadi diurutkan dulu tandanya, dikalikan dulu, selesaikan dulu. Setelah tanda udah selesai, angka, setelah angka itu huruf. Mungkin ntar ada tugas dari Bapak, tugasnya ntar Bapak fotoin di Piklas. Mudah-mudahan kalian paham dan sampai jumpa di minggu depan untuk pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.